Bagaimana teman-teman, sudah siap semua? Ya, baik. Langsung saja pada kesempatan kali ini kita lanjutkan diskusi kita terkait eh, analisis drill, yaitu yang pada kali ini saya akan menjelaskan tentang definisi tentang 4.3.1. Nah, teman-teman perhatikan di sini pada definisi 4.3.1. Jadi kita misalkan terdapat sebuah himpunan A merupakan elemen dari bilangan real. Jadi jika terdapat sebuah fungsi di mana fungsi ini memetakan himpunan A ke himpunan R. Jadi dari definisi itu lahirlah dua jenis definisi. Di mana yang pertama, jika terdapat sebuah C yang merupakan sebuah elemen bilangan R adalah titik kumpul dari himpunan bilangan A yang merupakan tulisan dari himpunan C menuju tak hingga positif, sehingga sama dengan di mana X merupakan elemen bilangan dari himpunan A, di mana X itu lebih besar dari C, di mana C tadi itu merupakan sebuah titik kumpul. Maka kita bisa katakan bahwa L itu merupakan elemen bilangan dari bilangan real, adalah merupakan sebuah limit kanan di C. Jadi bisa kita tuliskan bahwa limit X itu mendekati C positif, di mana dari fungsi F sama dengan L. Atau limit X mendekati C positif dari fungsi F sama dengan L. Jadi jika diberi sebuah epsilon lebih besar dari 0, maka terdapat sebuah delta sama dengan di mana delta ini ketika kita kalikan dengan epsilon tadi itu akan lebih besar dari 0. Sehingga terdapat sebuah X di mana X ini merupakan merupakan himpunan anggota dari himpunan bilangan A tadi, dengan di mana X kurang C itu di mana C itu kurang dari X kurang C, dan di mana X kurang C itu kurang dari delta. Maka terdapat sebuah mutlak dari fungsi fx dikurang L itu kurang dari epsilon. Sehingga ini yang definisi pertama ini merupakan sebuah definisi dari limit kanan. Jadi yang dimaksud dari limit kanan tadi itu, misalkan terdapat sebuah himpunan bilangan A. Katakanlah garis ini merupakan sebuah himpunan bilangan A. Nah, dari himpunan bilangan A tadi itu terdapat sebuah titik kumpul. Titik kumpul atau titik kumpul yang kita simbolkan dengan C. Jadi C ini merupakan sebuah titik kumpul, di mana di samping dari titik kumpul itu terdapat sebuah bilangan tak hingga banyaknya. Jadi di sini itu terdapat banyak bilangan, katakanlah ini itu sampai banyaknya itu tak hingga. Kita katakan misalnya bilang-bilang itu sebagai misalnya X1, X2, X3, X3 dan seterusnya sebanyak tak hingga. Jadi limit kanan ini adalah sebuah limit yang dibatasi oleh sebuah positif tak hingga. Positif tak hingganya yang tadi ini, di mana dari dari titik kumpul ini hingga tak hingga. Yang bila kita ambil titik-titik tadi ini, titik-titik sebelah kanan, titik-titik di sebelah kanan tadi ini, atau titik-titik di samping kanan dari titik klaster ini, misalnya kita ambil satu titik, kemudian dari titik-titik ini itu akan menuju suatu bilangan real juga, yaitu akan menuju ke L ini, bilangan real yang lain. Jadi L yang dimaksud ini merupakan limit kanan dari fungsi fx, tadi limit fungsi fx tadi. Kemudian untuk yang kedua ini, jika terdapat sebuah C merupakan himpunan bilangan R adalah titik kumpul dan himpunan A itu irisan dari minta hingga sampai C atau titik klaster, itu sama dengan di mana X merupakan elemen bilangan himpunan A yang di mana X itu lebih besar dari C. Maka kita katakan bahwa L merupakan elemen bilangan real, adalah limit dari kiri, sehingga dapat ditulis limit
X mendekati C negatif, di mana fungsi F sama dengan L, atau limit X mendekati C negatif dari fungsi F sama dengan L. Jika diberi sebuah epsilon, di mana epsilonnya ini lebih besar dari 0, maka terdapat sebuah delta, di mana delta ini sama dengan delta ketika kita kalikan dengan epsilon, maka dia itu akan lebih besar dari 0, sehingga terdapat sebuah X merupakan anggota dari himpunan A dengan C itu kurang dari C kurang X, di mana C kurang X itu kurang dari delta, maka terdapat sebuah mutlak fungsi dari fx kurang dari L itu kurang dari epsilon. Jadi ini hampir sama dengan limit kanan, namun ini karena limit kiri. Jadi misalnya kita mengambil sebuah titik kumpul atau titik klaster ini, misalnya C ini sebagai titik klaster, di mana di samping, karena ini merupakan limit kiri. Kalau limit kanan tadi kan dia bilangan-bilangannya itu berada di kanan dari titik klaster ini. Namun karena ini limit dari kiri, maka bilangan-bilangan itu terdapat di bagian kiri ini. Jadi bagian-bagian kiri-kiri ini terdapat banyak bilangan itu banyak minta hingga. Jadi ketika dari salah satu dari bilangan-bilangan ini kita ambil, kemudian dari sebelah kiri dari titik klaster ini, dia itu akan menuju suatu bilangan real juga, yaitu menuju L tadi. Sehingga itulah yang dimaksud dengan limit dari kiri. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin ada teman-teman yang ada mau dikoreksi, mau ditambahkan terkait penjelasan saya tadi. Kelihatannya ada yang tersesat mungkin di penjelasan ini. Dari Bagaimana, penjelasan Pak? yang penjelasan pertama dengan penjelasan kedua, coba kita lihat di bagian akhirnya masing-masing. Itu sama semua itu. Terus letak perbedaan limit kiri dengan limit kanannya itu di mana? Di sininya, Pak Fadal. Coba lihat dulu, coba lihat yang coba definisi pertama tadi. Sabar. Definisi pertama. Di atas. Nah, lihat definisi pertama, baris terakhir definisi pertama. X elemen A dengan C kurang dari X kurang dari C kurang dari delta, maka harga mutlak fx kurang dari L kurang dari epsilon. Coba lihat juga definisi kedua bagian terakhir. X elemen A dengan C kurang dari X kurang dari delta, maka fx kurang, maka harga mutlak fx kurang dari L kurang juga dari epsilon. Terus bedanya di mana? Bedanya di sini, Pak. Ini kan dia, kalau untuk yang pertama ini kan di mana C-nya itu kurang dari X dikurang C. Sedangkan kalau di sini, Pak, dia ini C-nya kurang dari di mana titik klasternya itu dikurangi dengan X-nya, Pak. Oke, betul. Jadi dia itu kalau di limit dari kanan itu dia bilangan-bilangan apa namanya? Itu bilangannya itu yang berada di kanan dari titik klaster. Sedangkan kalau yang limit kiri itu berada di samping kiri titik klaster, Pak. Oh iya, betul juga. Ya. Dan iya. Mungkin bisa saya jelaskan sedikit, Pak. Saya lupa jelaskan tadi itu terkait titik klaster itu apa. Jadi titik klaster tadi itu atau sebuah titik kumpul itu merupakan sebuah titik di mana di sekitarnya itu banyak titik lain yang dekat dengan dirinya. Jadi titik-titik yang sama saja itu tadi. Yang kalau untuk untuk limit kanan itu ya titik klasternya yang mendekatinya itu ini dia, Pak. Bilang-bilangan yang mendekatinya dari sebelah kanan. Sedangkan kalau yang limit kiri dia itu mendekatinya dari sebelah kiri. Nah. Jadi titik C-nya itu adalah titik klaster ya? Iya, titik klaster, Pak. Apakah kalau didekati bisa sampai dia apakah didekati bisa sampai juga di titik klasternya atau tidak? Bagaimana, Pak? Saya bilang titik-titik yang berada di sekitar kiri atau di sekitar kanan titik klaster, apakah bisa sampai ke titik klasternya juga? Bagaimana, Pak? Bisa apa? Saya bilang titik-titik klaster tadi kan di titik, coba lihat tadi kau punya yang ku gambar tadi di bawah. Coba kita sama-sama mengerti, karena saya belum terlalu mengerti. Kau punya gambar tadi, gambar yang di bawah tadi. Iya, Pak.
Nah, itu kan ada titik C di situ, ada titik C toh? Iya, ya. Nah, untuk yang gambar yang di bawah atau gambar yang di atas, kan itu ada titik-titik klaster lagi yang lainnya kan? Ada Pak, ada Pak. Nah, Ini kan apakah titik-titik? saya kan di sini, saya misalkan kita ambil misalnya di sini titik klasternya Pak. Iya. Nah, jadi dia bilang-bilangnya dari sebelah sini. Tapi kalau misalnya titik klasternya saya pindahkan misalnya dari sini ke, sorry. Misalnya saya pindahkan, aduh, mohon maaf sebelumnya Pak, masanya sini hujan, jadi tahu jelas. Jadi misalnya kalau titik klasternya pas saya pindahkan ke arah sini, maka bilangan-bilangan yang mendekatinya itu berada di sebelah kiri sini Pak. Oh, iya. Ya, sama juga seperti yang titik klaster untuk yang kanan juga Pak. Nah, itu bilangannya akan berada di sebelah kanan dari titik klaster itu akan menuju sebanyak tahingga. Sedangkan kalau di sebelah kiri itu akan menuju sebanyak min tahingga dia Pak. Oke. Jelas untuk saya. Gimana Mungkin teman yang lain ada yang mungkin yang bertanya lagi, teman yang lain? teman-teman yang lain mungkin masih ada pertanyaannya terkait definisi ini. Supaya diskusi kita berjalan dengan bagus. Atau mungkin teman-teman sudah paham semua. Sudah. Karena ini kan sudah diskusi. Karena ini kan diskusi kita sudah kesekian kalinya Pak ya. Iya. Ya, saya rasa sudah jelas. Mungkin selanjutnya mungkin dari Ibu Rahma melanjutkan materi tentang teorema. Baik, saya akan melanjutkan materi dari definisi menuju ke teorema 4.3.2, yang dimana teoremanya itu misalkan A subset bilangan real, di mana F atau fungsi memetakan dari A ke bilangan real, dan C suatu titik klaster dari A irisan titik C, tahingga. Maka pernyataan-pernyataan berikut ini ekivalen. Yang pertama, limit X menuju C plus F sama dengan L, elemen bilangan real. Yang kedua, untuk sebarang barisan yang konvergen ke C sedemikian sehingga Xn elemen A dan Xn lebih besar C untuk semua N elemen bilangan asli, barisan Fxn konvergen ke L elemen bilangan real. Kemudian, nah di sini kita akan buktikan yang pertama, untuk teorema yang pertama, asumsikan bahwa limit X mendekati C plus F sama dengan L, diberikan sebarang barisan yang konvergen ke C dengan Xn elemen A dan Xn lebih besar C untuk semua N elemen bilangan real. Misalkan epsilon lebih besar 0. Karena limit X mendekati C plus F sama dengan L, maka terdapat delta lebih besar 0 sedemikian sehingga untuk X elemen A dan X lebih besar C dengan X lebih besar C kurang dari plus delta. Berlaku nilai mutlak Fx kurang L kurang dari epsilon. Kemudian karena Xn mendekati C dan Xn lebih besar dari C, maka delta lebih besar 0 terdapat N bilangan asli sedemikian sehingga untuk N kurang dari N, berlaku nilai mutlak Xn kurang C kurang dari delta yang berakibat bahwa Xn lebih besar C kurang dari C plus delta. Nah, dari sini N lebih besar atau sama dengan N diperoleh C kurang dari Xn kurang dari C plus delta, maka nilai mutlak dari Fxn kurang L lebih kecil epsilon. Secara keseluruhan, nilai mutlak Fxn kurang L lebih kecil epsilon, di mana N lebih besar dari atau sama dengan N. Sehingga berdasarkan definisi kekonvergenan limit barisan, Fxn konvergen ke L. Jadi untuk setiap barisan Xn yang konvergen ke C dengan Xn elemen A dan Xn lebih besar C untuk semua N elemen bilangan real, berlaku Fxn konvergen ke L. Jadi untuk yang teorema pertama terbukti Fxn konvergen ke L. Nah, untuk yang kedua, di sini kita akan tunjukkan bagian yang kedua, mengimplikasikan bagian yang pertama.
dengan mengasumsikan bahwa untuk setiap barisan Xn konvergen ke C dengan Xn elemen A dan Xn lebih besar C untuk semua N elemen bilangan real. Dan berlaku Fxn konvergen ke L. Kita andaikan bahwa limit X mendekati CF tidak sama dengan L. Maka terdapat epsilon 0, epsilon lebih besar dari 0, sedemikian sehingga untuk setiap delta lebih besar 0, terdapat X delta elemen A dan X lebih besar C dengan nilai mutlak X delta kurang C kurang dari delta, tetapi nilai mutlak dari F X delta kurang L itu lebih besar dari atau sama dengan epsilon. Nah, misalkan N elemen bilangan asli, maka misalkan delta sama dengan super N, terdapat Xn elemen A dengan Xn lebih besar C dan nilai mutlak Xn kurang C kurang dari super N. Nah, N elemen dari bilangan asli, tetapi nilai mutlak Fxn kurang L itu lebih besar atau sama dengan epsilon. Oleh karena itu, terdapat barisan Xn di A dengan Xn lebih besar C dengan Xn mendekati C, serta nilai mutlak Fxn kurang L lebih besar epsilon. Di lain pihak karena Xn di A dengan Xn lebih besar C, nah dari dengan Fxn mendekati L, tetapi hal tersebut bertentangan dengan Fxn kurang L lebih besar epsilon. Nah dari sini pengandaiannya salah, harusnya limit X mendekati C plus F sama dengan L. Sekian dari pemaparan pembuktian dari teorema 4.3.2. Mungkin teman-teman lain ada yang mau menanggapi untuk teorema ini? Ya, mungkin ini kan disebutkan hal tersebut itu bertentangan kurang L itu lebih besar ya. Ini yang bertentangan ini yang mana itu, Ibu Rahma? Baik, jadi yang bertentangan di sini dari pengandaian awalnya ya. Nah, pengandaian sebelumnya itu kita sudah andaikan bahwa limit X mendekati C plus itu F sama dengan L. Nah, untuk mengapa pengandaiannya salah? Karena sebelumnya itu delta epsilon sebelumnya itu X delta itu elemen A, kemudian dan X lebih besar C dengan nilai mutlak X delta kurang C lebih kecil dari delta. Nah, tetapi di sini Fx deltanya itu kurang L lebih besar atau sama dengan epsilon. Nah, kalau barisan sebelumnya itu dimisalkan delta sama dengan super N, kemudian Fxn lebih besar C, maka X mendekati C serta nilai mutlak dari Fxn kurang dari L itu dia lebih besar atau sama dengan epsilon. Jadi bertentangan dengan definisi sebelumnya, yaitu di mana nilai mutlak Fxn kurang L lebih besar epsilon. Kurang lebih seperti itu, Pak. Berarti pengandaiannya memang yang... Iya, pengandaian sebelumnya tidak sesuai dengan definisi sebelumnya, Pak. Iya. Definisi sebelumnya yang mana definisi sebelumnya? Definisi sebelumnya sudah dijelaskan sama Pak Ilham, Pak. Tentang syarat dari limit kiri, limit kanan dan limit kiri. Oh iya, limit kanan ya. Iya. Oke. Baik. Mungkin itu saja pemaparan untuk teorema 4.3.2. Kita lanjut lagi untuk contoh-contohnya. Saya persilakan kepada Pak Jamal. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang contoh-contoh terkait limit. Baik, yang pertama, misalkan fx itu sama dengan signum x. Ya, kita telah lihat dari contoh 41.10p bahwa signum tidak mempunyai limit pada c sama dengan 0.
Nah, ini jelas bahwa limit X mendekati 0 plus, signum X sama dengan plus 1, dan bahwa limit X mendekati 0 negatif, signum X itu sama dengan negatif 1. Nah, karena limit satu pihak ini berbeda, maka mengikuti teorema 4.3 bahwa signum tidak mempunyai limit pada 0. Ya. Nah, ini tadi sesuai dengan ya, silakan Pak. Dulu coba perlihatkan dulu. Nah, kita kan di sini tidak ada pembahasan contoh 4.1.10b. Jadi kalau bisa perlihatkan dulu. Kenapa sampai dia bahwa signum tidak mempunyai limit pada saat C sama dengan 0. Ya, oke, baik. Terima kasih Pak. Ya, jadi untuk 4.1.10b itu tadi saya sudah mungkin saya screenshotkan ya. Apa saya stop share dulu, Pak? Ya, coba stop share dulu Ibu Rahma. Nanti saya saja yang ini. Oh iya. Ya. Mana sudah dilihat teman-teman? Oke, sudah. Ya. Sesuai dengan definisi daripada signum tadi bahwa di 4.1 ada. Ya, lihat di gambar ini. Kemudian kita sesuai dengan definisi yang ada pada gambar ini bahwa jika signum X itu sama dengan ketika plus 1, maka untuk X-nya itu lebih dari 0. Dan untuk 0, maka untuk X itu sama dengan negatif 1. Jika signum X ini sama dengan negatif 1, maka untuk X-nya itu kurang dari 0. Maka itu berkaitan dengan persamaan titik 3.1.10. Nah, begitu Pak Fadal. Oke, lanjut. Oke, baik. Nah, gimana terlihat itu apa? Terlihat sudah untuk bedanya? Belum. Masih yang tadi kan? Kita stop share dulu kayaknya, Pak. Baru kita soalnya kayaknya tadi. Iya. Oke. Screen ulang ya. Ya. Oke, baik. Saya lanjut ya. Iya. Ada lagi yang ini yang mau di itu Pak, maksudnya limit satu pihak ini berbeda mengikuti teorema 4.3. sudah mengikuti 4.3 itu bahwa segmen tidak mempunyai limit pada 0. Saya kira untuk mempunyai limit pada 0 tadi saya kira jelas pada persamaan segmen tadi. Nah, untuk 4.3 itu dinyatakan juga bahwa saya screenkan di sini ya. Teorema 4.33. Dari Bapak itu belum? Sudah kayaknya Pak tadi. Yang sebelumnya tadi sudah dibahas mungkin. Yang di apa tadi di teorema tadi di Ibu Rahma? Iya. Sudah jelas tadi ya. Lanjut di bagian Pak Jamal. Itu tadi dia tidak memiliki apa? Dia tidak memiliki apa tadi itu? Tidak memiliki limit karena dia memang tidak menyinggung. Karena memang dia tidak menyinggung Pak ya, tidak sampai dia di iya. Baik Pak. Untuk itu ya, dia tidak memiliki limit itu karena pada gambar ini kalau kita lihat disesuai dengan gambar. Kedengaran selesai Pak, teman-teman? Dengar Pak, dengar. Yaitu dilihat di sini tidak memiliki limit karena kalau sesuai dengan gambar ini maka pada gambar sebelah kanan ini dia tidak memiliki limit karena dia tidak menyinggung dari garis Y ini ya, atau kalau di Cartesius itu dia merupakan sumbu Y-nya dia tidak menyinggung daripada garisnya untuk limit kanannya, maka dia kalau garis yang ini Pak Jamal. Kalau untuk garis Y sama dengan kalau ini dia apakah dia menyinggung atau tidak dari titik klasternya itu Pak? Kalau ini dia tidak jelas tidak menyinggung. Ya, tidak menyinggung Pak.
Karena untuk, titik klasternya sama dengan 0 ya? Iya, betul Pak. Oh iya. Oke. Jadi jelas ya? Ya, Jelas, Pak. Pak. Oke, lanjut. Ya, lanjut pada bagian B. Ya, misalkan Gx itu sama dengan E pangkat negatif X, itu untuk X-nya tidak sama dengan 0. Ini bisa dilihat di bagian gambar ini. Ya, itu rumus fungsi daripada ini ya, untuk mewakili gambar ini. Ya. Untuk bagian B tadi, pertama kita tunjukkan bahwa G tidak mempunyai limit kanan, ya, hingga pada C sama dengan 0. Nah, jelas tadi ya, G pada limit kanan dia tidak memiliki, pada gambar itu tidak mempunyai limit kanan. Jadi di sini tadi sudah disinggung bahwa dia tidak menyinggung nilai Y ini dari C ini, maka dia tidak memiliki limit kanan. Ya, karena G tidak terbatas pada sebarang lingkungan kanan. 0, tatan hingga dari titik 0. Ya, kita akan menggunakan ketaksamaan. Ketaksamaan di mana T lebih dari 0 kurang dari E pangkat T, untuk T itu kurang dari 0. Nah, yang pada bagian ini tidak akan diberikan pembuktian berdasarkan nilai ini ke batasan ini, maka jika X-nya lebih dari 0, maka seper X lebih dari 0 kurang dari E pangkat seper X. Nah, dari sini jika kita mengambil Xn-nya sama dengan seper N, maka Gxn itu lebih dari N. Nah, jika kita ambil nilai Xn-nya itu sama dengan seper N, maka Gxn-nya itu lebih dari N. Nah, untuk semua N elemen N, oleh karena itu limit X mendekati 0 plus E pangkat seper X itu tidak ada dalam R. Ya, akan tetapi limit X mendekati 0 negatif, X pangkat seper N, seper X itu sama dengan 0. Nah, kita perhatikan bahwa jika X kurang dari 0 dan kita mengambil T sama dengan seper X, dan dalam persamaan tadi ini, dalam batasan ini tadi, kita peroleh jika T-nya itu sama dengan seper X, maka kita peroleh negatif seper X itu lebih dari 0 kurang dari E pangkat negatif seper X. Nah, itu ya. Nah, karena X-nya kurang dari 0 ini mengakibatkan bahwa 0 itu kurang dari E pangkat seper X. Kurang dari negatif X untuk semua X lebih dari 0. Nah, itu. Untuk penjelasan di bagian B tadi. Nah, bagaimana teman-teman? Untuk penjelasan B tadi? Saya mungkin Pak Jamal. Ini Gx Sn lebih besar dari N. Ini N-nya sebenarnya apa dia ini Pak Jamal? Jumlah apa dia ini? Ya, yang mana itu Pak? Yang ini, yang N-nya dia ini Pak. Yang di bagian baris keberapa itu? Yang ini Pak, yang apa? Maka G fungsi Gxn lebih besar dari N. Ini N-nya sebenarnya apa dia ini Pak? N itu adalah nilai Pak, nilai yang berkisar antara 1 sampai hingga nilai bilangan asli. Nilai bilangan asli. Bilangan asli atau bilangan real? Bilangan real. Bagaimana Pak Fadar? Ya, bilangan real ya, bilangan real. Tapi di situ Pak tertulisnya N elemen bilangan asli. Pak Fadar, bagaimana Pak Fadar? Ini untuk N, untuk semua N adalah bilangan asli. Bilangan asli ya? Iya. Yang ada di bilangan asli tetapi tidak ada di bilangan real. Iya. Oh iya. Jadi untuk N ini, N kecil ini adalah bilangan asli yang tidak terdapat pada bilangan real. Begitu Pak Ilham? Oh iya. Iya. Oke. Gimana teman-teman yang lain? Bisa diberikan saya contohnya itu limit X mendekati 0 negatif, E pangkat seper X itu sama dengan 0. Limit X mendekati 0 negatif, E pangkat seper sama dengan 0. Maksudnya contoh dalam apa ini Pak? Fadar? Nah, bagaimana Pak bisa menghasilkan 0 di situ yang limit X mendekati
Ya. X pangkat minus 3. Mungkin kenapa bisa dia sama dengan 0 Pak Jamal? Jadi mungkin bisa dibikin contohnya. Bisa dikasih penjelasan mungkin, Pak. Tunggu dulu. Sama dengan 0 ya. Bisa di. Ya, mungkin begini Pak Fadar. Ketika limit X mendekati 0 negatif, untuk E pangkat 1 X itu, ini kan sebuah fungsi ya, fungsi ini, atau bagaimana? Fungsi epsilon. Pangkat 1 X. Dapatkan 0 itu bagaimana caranya menurut saya? Tunggu dulu. Bagaimana Pak Fadar? Yang lain, teman-teman? Ini kan Iya. bagaimana cara pengertian yang menggunakan Bukan di sini kan, misalkan di bagian itu disubstitusi itu nilai limit G tidak terbatas pada sebaran lingkungan kanan 0 itu. Substitusi nilai itu sehingga menghasilkan 0 untuk pada nilai X-nya. Pak Fadar. Sehingga berapa pengganti nilai X-nya? Maksudnya berapa pengganti nilai? Iya. Pengganti nilai X itu barangkali nilai 0 ya pada batasan ini 0, X, tak terhingga. Ganti X-nya diganti dengan 0. Jadi E pangkat 1 per 0 sama dengan 0 ya? Iya, karena E pangkat 1 per 0 itu kan sama dengan tak terhingga ya? Tak terhingga. Jadi epsilon pangkat vektor terhingga itu nilainya adalah 0. Begitu, Pak. Begitu Pak ya? Ya. Oke, jadi untuk limit X pangkat 0, X mendekati 0 negatif, E pangkat 1 X untuk E pangkat 1 X sama dengan 0 ini kita substitusi nilai batasan ini ya, misalkan kita ganti nilai X itu dengan 0, maka dia hasilnya adalah 1 per 0 tak terhingga sama dengan tak terhingga, maka E pangkat tak terhingga sama dengan 0. Ya. Begitu Pak Fadar. Nilainya dia itu Pak, berarti nilainya dia itu Pak Jamal mulai dari 1 sampai tak hingga dia berarti. Bagaimana? Berarti nilainya dia itu mulai di atasnya dari 0, berarti bisa mulai dari 1 sampai tak hingga dia itu Pak. Begitu Pak ya? Ya, kira-kira begitu. Ya. Ya. Kan ini kan berarti X-nya itu lebih besar dari titik klasternya. Sedangkan titik klasternya di sini kan 0 apa itu Pak? 0 negatif di? Ya, 0 negatif. Oh iya. Jadi itu X-nya berada di berarti titik. Ya. Betul. Yang dia 1 per 0. Ya, lanjut ya. Masih ada. Bagaimana Bu Rama? Ada Bu Rama? Iya Pak. Ada mau di ini koreksi, siapa tahu ada koreksi di situ? Sudah Pak. Teman-teman juga sudah. Lanjut ya. Iya Pak. Lanjut. Oke, baik. Ya. Mengikuti kesamaan ini diperoleh limit yang tadi saya kira ini adalah yang tadi yang dijelaskan tadi oleh teman tadi, bahwa limit kesamaan ini diperoleh limit X mendekati 0 negatif itu E pangkat 1 X itu sama dengan 0. Ya, bagian C, misalkan HX, fungsi HX sama dengan 1 per E pangkat 1 X tambah 1 untuk X tidak sama dengan 0, lihat pada gambar 4.3.2, yang ini gambar ini sebelah kanan. Akhirnya telah melihat bagian B, ya bagian B yang tadi, seperti yang dijelaskan tadi, bahwa 1 X lebih dari 0, kurang dari E pangkat 1 X untuk X lebih dari 0, dengan demikian bahwa
0 kurang dari 1 per E pangkat 1 per X tambah dengan 1 kurang dari 1 per E pangkat 1 per X kurang dari X. Yang mengakibatkan bahwa limit X mendekati 0 plus H sama dengan 0, karena kita telah melihat dalam bagian B bahwa limit X mendekati 0 plus E pangkat 1 per X itu sama dengan 0. Maka dari analog teorema 4.2.4b, untuk limit kiri kita peroleh bahwa limit X mendekati 0 negatif 1 per E pangkat 1 per X tambah 1 itu sama dengan 1 per limit X mendekati 0, limit X mendekati 0 negatif, E pangkat 1 per X tambah 1 sama dengan 1 per 0 tambah 1 sama dengan 1. Nah, 0 ini adalah nilai daripada limit X mendekati 0, E pangkat 1 per X. E pangkat 1 per X adalah nilai sama dengan 0. Maka tinggal substitusi saja, maka 1 per 0 tambah 1 sama dengan 1. Maka dengan demikian bahwa nilai limit X mendekati 0 negatif 1 per E pangkat 1 per X tambah 1 itu sama dengan nilainya adalah 1. Nah, perhatikan bahwa untuk fungsi ini limit sepihak kedua-duanya ada, akan tetapi tidak sama. Nah, demikian teman-teman. Mana yang dikatakan limit sepihak kedua-duanya ada, tapi tidak sama yang mana? Ya, limit yang maksud itu adalah limit sepihak itu adalah limit yang mengacu pada dua fungsi. Nah, kalau misalnya kita lihat di definisi limit sepihak itu, ya saya screen di sini saja ya. Limit sepihak. Ya. Ya, ini dimaksud dari limit sepihak. Apa tadi? Fungsi ini limit sepihak kedua-duanya ada, akan tapi tidak sama. Itu maksudnya adalah begini Pak Fadar. Jelas kelihatan di situ? Jelas Pak. Itu adalah Jelas. kalau apa namanya definisi limit sepihak bahwa salah satu dari dua limit sepihak ada dan yang lainnya tidak, dan dalam beberapa kasus tidak ada. Limit sebelah kanan dapat didefinisikan dengan cermat untuk limit sebelah kanan. Maka di sini ini yang pertama yang di bagian ini, ya, untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat lebih besar, kalau kita lebih besar. Ya, lebih besar untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 terdapat sigma lebih dari terdapat delta. Oke, saya ulangi ya. Untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 terdapat delta lebih dari 0 terdapat X elemen I. Ya. X kurang A lebih dari 0 kurang dari delta. Nah, itu fungsi apa namanya? Nilai mutlak fx kurang L itu kurang dari epsilon. Nah, ini dan limit sebelah kiri dapat didefinisikan dengan cermat sebagai berikut. Nah, ini yang kedua ini ya. Tadi yang sebelah kanan, kemudian sebelah kiri yang ada yang di bawah ini. Ya, untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 terdapat delta lebih dari 0 terdapat X elemen I. Ya, A kurang X lebih dari 0 kurang dari delta, nilai mutlak fx kurang dari L kurang dari maksud daripada sepihak kedua-duanya ada, akan tapi tidak sama itu adalah di bagian ini, bagian sini. Untuk sebelah kiri itu dan kanan terdapat perbedaan di bagian sini. Kalau di sebelah kiri, sebelah kanan itu X kurang itu adalah A kurang, itu teman-teman.
untuk penjelasan yang yang tadi untuk limit sepihak. Sama dengan tadi ya, yang disampaikan sama Pak Ilham tadi. Iya, kurang lebih sama dengan penjelasan yang di Pak Ilham tadi. yang definisi tadi Pak, definisi tadi. Masih definisi yang dibahas sebelumnya tadi. Baik. Iya. Saya kembali ke ini ya, ke PPT tadi ya. Itu. Iya, Pak. Ya, bagaimana? Jelas Pak. Saudara, mungkin ada masukan dari teman-teman terkait masalah ini tentang contoh-contoh tadi. Kalau masukan saya Pak, mungkin bisa dimasukkan tadi itu penjelasannya yang tadi itu. Oh, yang penjelasan yang kita jelaskan tadi itu. Iya. Nah, terkait itu tentang yang sepihak itu. Nah, iya, limit sepihak. Oke, baik ya, nanti saya ya. Mode ramalan nanti ditambahkan ya. Iya, Pak. Oke, baik. Untuk iya. Itu yang apa Jamal? Yang limit X mendekati 0 negatif 1 per X tambah 1. Iya. Itu yang dari mana itu? Ini Pak Fadar, dari gambar ini, dari persamaan grafik fungsi ini, fungsi Hx sama dengan 1 per ini. Nah, sehingga untuk menentukan limit kirinya itu, ini kan X mendekati 0 negatif, 1 per ini, pangkat 1 per X tambah 1 itu berapa nilainya? Nah, sehingga kalau misalnya kita mengacu pada persamaan bagian B tadi bahwa limit X mendekati 0 yang ini, negatif, pangkat 1 per X sama dengan 0. Nah, sehingga di sini tinggal disubstitusi bahwa nilai limit X mendekati 0, pangkat negatif 1 tambah 1, pangkat negatif, pangkat 1 per X tambah 1. Nah, ini nilai ini tinggal disubstitusikan dengan nilai yang ini, pangkat 1 per X sama dengan 0 itu, bahwa dia sama dengan pangkat 1 per X sama dengan 0. Nah, tinggal disubstitusi di persamaan di nilai ini. Nah, maka di sini dapatnya hasilnya adalah 1 per 0 tambah 1 sama dengan 1. Terus itu yang satunya? Yang satu ini, Pak. Iya. Ini. Nah, ini tidak perlu, Pak. Nah, karena yang disubstitusi itu hanya nilai ini. Nilai apa? Nilai pangkat 1 per X-nya itu. Nilai limit X ini. Yang di atas itu, Pak. Ini. Tunggu dulu. tapi ada itu, kenapa di dalam kurung kalau begitu, Pak? Itu kan limit X mendekati 0,1 terus ditambah 1 kan dalam kurung, berarti termasuk juga 1, Pak. Berarti 1 juga harus dilimitkan. Bagaimana, Bu Rama? Coba diulangi. Itu kan dia dalam kurung, Pak. Posisinya berarti untuk pangkat 1 per X dengan 1 itu juga harus dilimitkan juga, Pak. Kecuali kalau misalkan hanya limit pangkat 1 per X saja, mungkin iya. Iya, barangkali begini, kalau pemahaman saya, 1 per limit X mendekati 0 itu kalau misalkan kita bawa dalam apa namanya itu aljabar atau penjabarannya itu, maka ini barangkali saat mungkin nanti diluruskan Pak ya, teman-teman, akan berubah menjadi 1 per limit X mendekati 0 negatif pangkat 1 per X ditambah dengan limit X mendekati 0 negatif 1 gitu. Nah, sehingga di sini 1 per limit X mendekati 0 negatif pangkat 1 per X itu sama dengan 0, dan limit X mendekati 0 negatif 1 itu sama dengan 1. Nah, sehingga 1 per 0 tambah 1 sama dengan 1 per 1 sama dengan 1. Nah, begitu Pak Fadar atau teman-teman? Atau mungkin diluruskan dulu? Cepat ada clear-nya di situ. Sudah benar. Oke, baik. Jadi itu yang limit X mendekati 0 negatif dalam kurung itu artinya dua-duanya itu miliknya limit. Iya. Nah, itu jadi
Yang pertama limit X mendekati 0 negatif pangkat 1 per X Iya. kan 0 nilainya dari Iya, atas. dari sini Pak ya, dari sini. Ya. Iya, 1. Iya, betul Pak. Ya, oke. Jadi seperti itu Pak Ilham. Oh iya Pak, ya Pak. Untuk penjabaran yang ini. Ya. Berarti kalau duanya dilimitkan Pak ya? Ya, dua-duanya dilimitkan. Ya karena ini kan ada tanda kurung ini. Iya, berarti Iya. semua yang dalam kurung dilimitkan. Iya. Begitu Pak. Oke. Ada lagi? Nah, cukup ya? Iya. Oke, jadi setelah tadi kita membahas tentang definisi masalah limit kiri dengan limit kanan, begitu juga dengan teoremanya, begitu juga dengan contohnya yang limit kiri dengan limit kanan. Sekarang kita masuk ke pembahasan ke soal latihan. Jadi untuk pembahasan soal latihan cukup saya bahas satu nomor saja, yaitu soal yang ada di buku Barley edisi keempat, analisis real, yang soal yang nomor 2. Jadi di situ dikatakan bahwa berikan contoh suatu fungsi yang mempunyai limit kanan, tetapi tidak mempunyai limit kiri pada suatu titik. Jadi di sini saya ambil contoh suatu fungsi keterbagian, yaitu 0, fungsi 0 jika X-nya fungsi Fn, di mana fungsi itu adalah 0 jika X-nya lebih besar daripada 0, dan Fx jika X-nya kurang daripada 0. Jadi dari fungsi keterbagian di situ tersebut, kita bisa ketahui bahwa untuk limit X mendekati 0 negatif, itu Fn-nya adalah tidak ada. Ya. Jadi berapapun nilai X yang kurang daripada 0 untuk fungsi yang per X, dia tidak mempunyai limit. Ya. Tetapi untuk limit X mendekati 0 positif, Fn itu sama dengan 0. Dia ada limitnya di titik 0. Oke, itu sekian penjelasan dari saya. Kalau ada yang belum jelas untuk teman-teman kelompok saya, silakan ditanggapi atau mau diperbaiki, saya persilakan. Terima kasih Pak Fadal. Mungkin terkait hal yang itu, misalkan tadi kan sempat saya singgung bahwa jika dalam sebuah fungsi tidak memiliki limit, kalau bisa dikaitkan dengan yang contoh sebelumnya tadi, berarti pemahamannya itu adalah sebuah limit itu yang tidak sebuah fungsi tidak memiliki limit, berarti kalau digambar itu berarti dia tidak menyinggung itu nilai garis sumbu gitu ya. Nah, jika dia misalkan dia tidak memiliki limit begitu, kalau saya dikaitkan dengan gambar. Iya, dia tidak menyinggung titiknya, Pak. Oh iya, baik. Jadi kalau dia menyinggung, berarti dia mempunyai limit. Yang penting yang dari kiri atau dari kanan, dia itu sama. Yang jelas dia itu Pak, kalau dia dikatakan mempunyai limit, apabila limit kirinya dan limit kanannya itu sama, itu dia. Oh, jadi artinya kalau dia memiliki limit berarti dia menyinggung itu nilai. Iya, menyinggung baik didekati dari kiri maupun didekati dari kanan. Oh iya. Begitu Pak. Oke, baik. Saya memperjelas Pak. Oke, kalau tidak ada lagi, kita tutup kita punya diskusi pada hari ini dengan kesimpulan bahwa suatu limit dikatakan ada apabila dia limit tersebut didekati dari kiri maupun didekati dari kanan, itu nilai limitnya sama. Oh iya. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.